Apabila pada Microsoft Word, sebuah dokumen Microsoft Word terdiri atas beberapa halaman. Nah, pada Microsoft Excel, sebuah dokumen Excel terdiri dari beberapa worksheet, ya. Contohnya, dokumen Excel yang sedang saya gunakan ini terdiri dari 3 worksheet, yaitu sheet 1 yang sudah ada datanya, sheet 2 yang masih kosong, sheet 3 juga masih kosong. Oke, jadi untuk berpindah antar worksheet, Anda tinggal mengkliknya pada judul worksheetnya. Oke, misalkan di sheet 2 saya akan memasukkan data sembarang seperti ini. Oke, atau bisa juga saya menghapus data yang ada di sheet 2. Oke, di blok dulu, copy, kemudian tekan sheet 2, enter. Kan sama dengan sheet 2. Apabila kita ingin menambahkan worksheet baru, maka Anda bisa melakukan klik kanan pada salah satu worksheet. Oke, bisa sheet 1, sheet 2 seperti ini. Nah, lakukan klik kanan saja sehingga muncul menu-menu seperti ini. Untuk menambah worksheet baru, Anda klik insert. Akan muncul kotak dialog insert. Di sini Anda pilih pilihan general, pilih worksheet, oke. Nah, sekarang akan bertambah satu sheet baru bernama sheet 4. Oke. Sheet 4 ini jika kita ingin memindahnya, maka Anda lakukan klik kanan, kemudian pilih move or copy. Oke. Ini Anda jangan checklist dulu di sininya, di create a copy. Misalkan sheet 4 ini akan kita pindah ke samping sheet 3. Oke, sehingga saya klik di sini, klik tombol oke. Oke. Selain dengan cara tadi, kita juga bisa memindah sebuah worksheet dengan melakukan drag and drop pada worksheet tersebut. Misalkan di sini sheet 4 akan saya pindah di samping sheet 1. Oke, lakukan drag and drop. Oke. Jadi itulah. Nama sebuah worksheet sebenarnya bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi bukan sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya, tapi sesuai keinginan. Misalkan saya ingin merubah nama sheet 1, oke, lakukan klik kanan pada sheet tersebut, kemudian pilih rename. Misalkan saya tulis di sini stand 1, oke, enter. Nah, apabila Anda perhatikan, sheet 2 ini adalah hasil copy dari sheet 1 yang sudah saya rename menjadi stand 1. Nah, hanya saja lebar kolom dan tinggi barisnya tidak sama dengan yang ada pada sheet kopiannya. Oke. Nah, untuk menyalin sebuah worksheet agar sama dengan worksheet yang disalin, maka Anda tidak perlu menggunakan copy paste. Caranya, misalkan saya ingin mengcopy sheet stand 1 ini, lakukan klik kanan, kemudian pilih move or copy. Oke. Kemudian Anda pastikan menceklis pada pilihan create of copy. Nah, setelah itu Anda akan letakkan sheet hasil kopian tersebut di sebelum misalkan stand 1. Oke. Nah, berarti setelah stand 1 maka saya pilih di sini sheet 4. Oke. Nah, ini stand 1 dan ini adalah hasil kopiannya. Kita ganti saja. Nah, misalkan kita hapus ini, tulis stand 2. Kita bisa menyeleksi beberapa worksheet sekaligus. Caranya, Anda lakukan klik kanan pada salah satu worksheet, kemudian pilih select all sheet. Nah, di sini terseleksi semuanya. Oke. Atau untuk menyeleksi beberapa worksheet, misalkan saya ingin menyeleksi worksheet
sheet 4 hingga sheet 3 ini. Oke, tekan tombol shift, kemudian klik sheet yang terakhir. Oke. Nah, di sini di title bar tertulis group. Ini berarti menseleksi beberapa worksheet sekaligus. Atau jika saya ingin menyeleksi misalkan sheet stand 1, kemudian sheet 4 dan sheet 3, maka gunakan kombinasi kontrol. Tekan tombol kontrol yang ada di keyboard sini, kemudian sheet 4, sheet 3. Oke, di sini tertulis grup juga. Jadi itu tadi menseleksi beberapa worksheet sekaligus. Apabila kita ingin menghapus sebuah worksheet, maka Anda lakukan klik kanan pada worksheet tersebut, kemudian pilih delete. Nah, worksheet tersebut akan dihapus dan tidak bisa dikembalikan lagi. Oke. Misalkan saya ingin menghapus sheet 2 dan sheet 3. Oke, saya tekan klik sambil menekan tombol shift. Oke, klik kanan, delete. Oke, yes. Sekarang tinggal 2 sheet yang tersisa. Oke, misalkan saya aktif di sheet stand 1 ini. Kemudian saya perbesar. Dan saya lihat di stand 2 ini tidak ikut diperbesar. Nah, bagaimana jika kita ingin menyamakan lebar dan kolom baris dari kedua set ini? Maka Anda harus menseleksi dulu keduanya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita buktikan sama kan? Oke. Jadi untuk menyamakan lebar baris dan kolom 2 set atau lebih, maka Anda harus menseleksinya dulu. Oke, seperti ini. Oke, sekarang sama. Oke, begitupun misalkan di sini saya tuliskan data seperti ini. Nah, dan saya ingin ketika menuliskan data ini juga masuk ke worksheet yang lain, ya. Nah, caranya sama. Anda seleksi dulu. Oke, seperti ini. Sekarang ini akan masuk ke 2 set yang terseleksi ini. Oke. Oke. Untuk melakukan penghapusan sekaligus juga sama. Anda lock dulu, hapus di sini, delete. Nah, oke. Itulah tadi beberapa cara untuk mengatur worksheet. Saya tidak akan menutup dulu file yang ada ini karena masih akan saya gunakan pada sesi selanjutnya.